Ya, teman-teman, di video ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan menu insert ya. Yang kita akan coba pelajari adalah menu insert eh, gambar atau fixture, terus kemudian smart art, terus kemudian chart ya. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan menu insert ini. Di menu insert ini teman-teman bisa akan lihat tuh beberapa bahkan ada tabel juga ya, ada juga pengaturan page break. Nah, itu kita akan coba belajar yang smart art, chart, dan gambar ya. Nah, dan juga shape. Nah, ini teman-teman nanti memang perlu eksplorasi secara mandiri ya. Tapi secara sederhana, di sini kalau teman-teman klik atau mau mempelajari terkait cara mengupload ataupun menambahkan gambar pada Excel, apa no, pada Word, itu bisa dengan menu ini, picture, terus kemudian pilih this device. Ini kalau dia gambarnya ada di laptop teman-teman. Ini bisa klik, kemudian nanti akan muncul seperti gini gambarnya. Nah, terus kemudian klik, akan masuk. Kalau mau setting teks itu bisa di sini. Kalau Microsoft Office yang udah di atas 2009 ini, 2019 mohon maaf, itu akan ada teksnya. Tapi ini bisa dihiraukan kalau nggak mau mengatur itu. Play aja. Nah, dalam menyeting gambar, mungkin teman-teman kalau pertama kali mau membuat makalah ataupun karya ilmiah, memang biasanya nyari gambar dari internet gitu. Nah, itu sebetulnya bisa bisa langsung dikopikan saja sih. Bisa dari internetnya teman-teman klik kanan terus kemudian copy gambar gitu. Nanti tinggal paste atau pastekan. Contoh seperti ini. Ini contohnya teman-teman udah copy dari webnya, kemudian paste gitu kan. Nah, memang mungkin ketika dipastekan gambar ini, sebentar ini masih layoutnya masih kolom dua kolom ya. Nah, dia mungkin memang akan sulit diatur gitu, akan sulit diatur untuk dipindah-pindahkan. Nah, ini bisa diatur dengan cara teman-teman klik kanan, terus kemudian pilih yang warp text ya. Ini maksudnya adalah teksnya akan berposisi di mana gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa eksplorasi untuk supaya nggak ribet. Biasanya saya akan menggunakan in front of text ya. Artinya ini gambarnya di atas teks gitu. Nah, ini bisa dipindahkan secara leluasa kalau in front of atau behind text. Nah, saya pilih yang Chronops. Nah, dia lebih leluasa untuk dipindahkan atau lebih disetting seperti itu. Nah, untuk gambar, perlu teman-teman ketahui ketika ingin memasukkan gambar ke dalam makalah teman-teman atau laporan teman-teman ataupun karya tulis yang lain, itu dikasih judulnya di bawah. Kalau menurut panduan APA, teman-teman perlu memberikan judulnya itu di bagian bawah. Nah, di bagian bawah, seperti ini, tulis gambar, gambarnya nomor berapa, contoh gambar anak sedang bermain. Kasih center atau eh, pindahkan ke tengah. Kalau mau pindahkan ke tengah di bagian yang ini ya, center atau Ctrl E. Nah, seperti ini untuk judul gambar ya. Untuk judul gambar seperti ini. Nah, ini untuk gambar. Terus kemudian untuk eh, tampilan memasukkan gambar yang lain atau yang menu yang lainnya, kita akan coba belajar yang smart art. Nah, smart art ini dia merupakan eh, grafik ataupun save yang memang ini akan membantu teman-teman ya, membantu mempercepat pekerjaan. Contohnya teman-teman mau buat tabel proses gitu atau gambar proses sesuatu itu nanti bisa dipilih di circle atau prosesnya. Nah, itu nanti tinggal dipilih aja yang mana. Contoh kita mau buat siklus ya, mau buat siklus kehidupan sehari-hari contohnya. Coba kita pilih aja yang circle, terus kemudian pilih satu. Terus kemudian nanti dia masuk seperti ini. Nah, ini contoh nanti tinggal diisi aja di bagian teksnya. Contoh siklusnya adalah tidur, kemudian makan, belajar, belajar seperti ini. Nah, tapi ternyata teman-teman mau nambahin save-nya lagi atau grafiknya lagi atau smart design-nya lagi itu bisa dipilih yang format, terus kemudian pilih yang bagian iya mohon maaf bukan format smart design ya, smart design. Terus kemudian pilih yang add shapes. Nah, add shape ini pilih
Mau pilih yang mana nih? Mau dipilih yang sebelum, kan kita udah klik yang di bagian belajar ya. Mau diletakkannya di yang sebelah kanan sini sebelum before ya, atau ke atasnya gitu. Kita klik yang after aja. Nah, dia akan membentuk lingkaran ke atas karena after. Nah, jadi circle-nya nambah lagi kalau mau nambahin terkait dengan eh, shape-nya ya, atau kolomnya itu, atau gambarnya. Nah, itu teman-teman nanti tinggal pilih aja. Untuk yang variasinya itu bisa pilih di bagian sini. Quick stylenya itu, gayanya bisa pilih di sini. Tinggal dicari aja, seperti itu. Atau mau ubah color, ya ada di change color ya. Di bagian smart design. Nah, banyak warnanya. Seperti itu untuk smart art. Karena ini gambar, smart art itu kehitungnya gambar ya. Smart art itu bentuknya gambar, maka ketika memberikan judul itu di bawah juga. Nah, diberikan judul contoh siklus prosedur seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau buat yang lain, itu tinggal dieksplorasi aja ada beberapa bagian menu yang lain ya. Dicoba-coba aja, jangan takut salah. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah menambahkan chart. Chart ini biasanya digunakan atau bahasa Indonesia itu grafik ya. Grafik ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan atau menampilkan data gitu. Nah, untuk menampilkan data, biasanya sebetulnya kalau APA itu kebanyakan pakai diagram pie ya. Nah, pakai pie, eh, dia pie ini bentuknya lingkaran seperti ini. Lingkaran kemudian nanti dibagi-bagi. Contoh kayak gini. Contoh kita pilih aja satu. Nah, biasanya ketika kita pilih satu model, nanti dia akan muncul chart Excel-nya. Pengaturannya itu ada di Excel-nya. Nah, ini. Nah, contoh kita akan buat persentase terkait dengan penjualan ya. Penjualan buku di penjualan buku BK contohnya. Buku BK. Nah, ini persentasenya berapa? Ini contoh kita akan jualnya itu di bulan Agustus ya. Agustus, September, November, Oktober ya. Oktober dulu, Oktober, November. Nah, ini akan muncul semua. Nah, terus presentasinya contoh lakunya 10 di Agustus, lakunya 12, dan seterusnya. Atau mau bentuk presentasi juga boleh. 20%, 80%, 10%, 5%, 5%. Kayak gini. Nah, itu akan terlihat tuh bahwa lakunya berapa persen di bulan Agustus, berapa persen di bulan September. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Kita close kalau memang datanya udah nggak mau diedit. Nah, kalau dia standarnya kan nggak kelihatan ya persentasenya. Nah, ini bisa teman-teman lebih clear lagi di bagian chart design. Nah, di chart design ini teman-teman coba nanti cari di stylenya. Cari di stylenya pilih yang ada angkanya, persentasenya. Seperti ini. Tuh, kelihatan. Kalau mau berubah warna bisa di sini. Oke. Nah, itu karena lagi-lagi karena chart juga sama-sama gambar, itu dikasih judulnya gambar ya. Gambarnya di bawah. Gambar tiga diagram atau chart penjualan buku BK kayak gitu. Nah, itu untuk chart yang lain kita akan lihat di bagian chart itu terkait dengan diagram ya atau kolom. Nah, kita klik yang kolom. Nah, sama dia bagian ininya memang akan muncul seperti ini. Nah, ada seriesnya ya kalau di bar atau kalau di chart yang ini, chart bar ini. Nah, chart bar yang series ini dia sebetulnya bisa dihilangkan ya sama halnya dengan yang lain. Kalau dia cuma satu series atau satu jenis itu bisa dihilangkan. Tuh, di cara menghilangkannya adalah ngedrag bagian blocking data yang seriesnya ini. Nah, tapi contohnya kita akan buat tiga series ya. Contohnya akan buat tiga series. Tiga series ini contoh kita coba berbicara tadi penjualan buku ya. Contoh kita jual buku A,
Terus kemudian buku B, buku C. Nah, kemudian di ini Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November ya. Nah, ini akan terlihat seperti itu. Nah, di buku di bulan Agustus buku A itu laku berapa, buku B itu laku berapa. Angkanya itu bisa disetting sendiri tadi. Kalau mau ngeliatin angka, itu nanti bisa di bagian chart design ini. Nanti bisa dikulik-kulik di bagian sini ya. Oke, itu kasih judul di bagian bawah juga. Oke, sekarang terkait dengan tabel. Nah, tabel ini agak berbeda ya dengan chart ini. Nanti akan ada banyak settingannya. Tapi mungkin karena videonya biar nggak panjang, kita sambung ke video selanjutnya.